Or the purpose is to be curious? Ah, Kau pintar juga kan? Ini gue belum pernah cerita ya ke manapun. Kalau lu lihat banyak orang yang nanya di sosial media gue, lu kenapa nggak mau nyanyi lagi? Gue nggak pernah cerita ya. How does it feel then? Oh, it feels. Lu mau cabut. Orang pada bilang lu punya potensi. Tapi pas ditanya lo mau apa, lu juga gak tahu. welcome to Work in Progress. A podcast where we explore the meaning of work through real stories and point of views. Hai, gue Pau. Gue Tio, Welcome to Work in Progress Podcast. hari ini, gue mau hari ini spesial nih. hari ini. Oke. Hari ini kami akan membawa seorang teman dengan beragam talenta yang ada di dirinya. Oke. Ingat Aku gak sih lo? yes ya. Aku sih yes. Lo ingat gak tuh lagu apa? Tahu? Ini kita akan mereveal umur kita dan generasi kita dengan lagu ini, tapi gak apa-apa. Enggak tahu karena aku lagi nonton yang sekarang. Oh, Iya. aku udah gak lagi sih, gitu. Biar kita Iya. nggak ketahuan ini kita syutingnya kapan, gak usah di-reveal ya. Iya. Tapi hari ini kita ada kedatangan teman khusus Oke. yang dulu memang dia menyanyikan lagu itu di TV show yang itu. Oke. Sekitar ya belasan tahun yang lalu Oke. gitu ya. Oke. Tapi sekarang dia udah ada di dunia pekerjaan yang jauh berbeda. Berbeza. Berbeza Berbeza sekali. sekali. Dan hari Oke. ini kita mau ngobrol sama dia. Kenapa? Apa perjalanannya dari dulu dia menyanyikan lagu itu sampai sekarang menyanyikan... Oh, bukan perjalanan dari rumah ke sini? Bukan dong, bukan. itu Anda aja yang cerita. Oke. Gitu. Kita langsung undang aja ya. Gia Oktarin. Halo. Hai. Kenapa so cute? Terus kita kayak jualan diem doang. Kita kayak terlalu Terus familiar kayak, ya. gini gak sih? Halo Tia dan Pau. Hai. Thank you loh udah mau main ke WIP. Sama-sama. Apa kabar Teh? Alhamdulillah baik, sehat, bahagia, sejahtera. Alhamdulillah. Lo agak merinding gak tadi gue denger nyanyi lagu itu? Entah itu lagunya apa suara gue gak tahu sih mana yang lebih bikin merinding. Agak kaget sih, Oke. apaan nih? Gitu. Oh. Tio Manik gitu kan. Teh, sebelum kita masuk-masuk mungkin teman-teman di luar sana udah tahu lo banget. Tapi kan banyak dedek-dedek yang Kayak jauh, aku. yang kayak lu, yang mungkin nggak kenal lagu tadi dan nggak kenal lu. Nggak usah sok artis lu. Gak apa-apa. Jelasin dikit kali Teh, lo dulunya, karena kita juga di Work in Progress Podcast, so mungkin lo bisa kenalin dulu lo tuh mulainya apa, sekarang kerja di mana? Oh oke. Gue dulu ikut suatu TV show yang tadi dinyanyiin sama Tio. Terus gue sempat merintis karir di situ selama 10-12 tahun kali ya. Sama juga ya? Oh, lama juga ya? 2006 sampai kayaknya 16. 10 tahunan adalah gitu ya. Terus pindah jadi kerja di corporate sekarang. Mengerjakan pekerjaan people. Tapi dulu lo berarti mau mulai di dunia musik. Yes. Memang Memang mulai dari musik. Enggak. Jadi kisahnya cukup menarik pas gue bermusik itu kan. Ikutan TV show itu juga kan sebenarnya bukan my intention tadinya gitu. Oh gitu? Jadi intensinya siapa? Intensinya bokap gue. Gitu. Nah ini agak-agak mellow, nanti mungkin bisa dikasih Boleh, Iya. boleh. Cue ya. agak background Sama Ada ada seruling. lagu-lagu ini. Lagu-lagu Minyak Hati. Iya, yang ada violin. Oke, kita lanjut. Iya lanjut, fokus. Jadi gue tuh ikut itu karena bokap gue tuh seneng musik. I see. Dan dia tuh musisi lokal lah di kota kita gitu. Terus dia kepengen salah satu anaknya menjadi pemusik. Gak ada yang mau gitu, gak ada yang mau. Tapi dia melihat potensi lah dari gue. Waktu itu kan umur gue 16 ya. Yang lihat potensi dari gue, tapi jujur gue sama sekali gak pernah bermusik in my entire life. Jadi bokap gue cuman tahu gue bisa nyanyi di rumah, tapi gak That's it. pernah, that's it gitu. Terus bokap gue kepengen, gue berantem sama bokap gue. Terus berantem drama remaja gitu yang sampai gue banting pintu. Besokannya bokap gue meninggal, man. Serius? Masa sih? Lo gak tahu yuk? Enggak.
It's realistic to me. Why am I smiling? Oke. Tapi itu ceritanya, jadi Oke, drive-nya tuh dari that was situ. dark joke. Ceritanya dari situ. Itu Jadi sebelum lu mendaftar? iya, Oh, wow. Oke. hari itu berantem, besoknya bokap gue meninggal, terus gue daftar. Tapi lu emang gak ada interest untuk musik? Nggak Dari ada, awal? nggak ada. Walaupun lu ada kemampuan? Nggak tahu punya kemampuan jujur. I see. Sama sekali gue nggak tahu gue punya kemampuan gitu. Pas ngantri waktu saudara, gue ngomongnya saudara ya. Jadi, lu bayangin lah ya, gue nggak pernah nyanyi seumur hidup gue cuman tahu oke, I know notes gitu kan, I know how to sing gitu. Terus gue ngantri berjuta-juta manusia, beribu-ribu manusia pada saat itu kan, yang suaranya amazing banget. Jadi I don't know that I can sing. Wow. Jadi gue benar-benar baru terekspos dengan dunia musik itu ya di acara itu. Jadi bisa dibilang lo ketemu opportunity di situ by accident? Yes. Dan lo melihat itu, lo memilih akhirnya untuk pursuing di dunia itu? Yes. Pada saat itu. Kenapa? Kan lo juga gak suka musik. Oke. Setelah gue menjalani, itu kan cukup lama ya. Gue ikut TV show itu kan. Barulah pada saat itu gue menyadari, oh musik itu indah gitu. Dan stage itu ternyata menjadi ruang gue untuk berekspresi gitu. Dan itu ternyata memberikan banyak kesenangan dan kebahagiaan buat diri gue gitu. Jadi gue sangat menikmati gitu. Dan ketika gue tahu bahwa oh ternyata nggak hanya bisa dinikmati tapi juga menghasilkan sesuatu, baik itu karya ataupun duit gitu ya, ya why not gitu kan. What stop me at that time? Nggak ada kan. Modalnya juga udah ada gitu kan, maksudnya kayak udah ikut TV show, udah banyak yang kenal, jadi modalnya udah siap gitu kan. Dan akhirnya lo pursuing itu dan sempat juga masuk ke dunia, bahkan masuk ke dunia, gue mau bilangnya layar tancep lah, Layar kaca kali ya. layar kaca. Tapi kalau layar kaca kayaknya yang nonton nggak tahu layar kaca itu apa. Iya, jadi kira laptop ya, dunia TV. TV gitu ya, TV. sempat masuk ke dunia sana bahkan, jadi bener-bener full blown entertainment world gitu. Tiba-tiba belok tajem korporat. Ngana mau ngapain sebenarnya? Itu indah musik sudah hilang begitu saja? Enggak atau dong. apa? Enggak men, anjir. Jadi gue kan termasuk, zaman dulu gue termasuk anak ambi ya gitu. Jadi masih punya energi, masih punya mimpi. Emang sekarang gue udah gak punya mimpi. Kita bahas sebentar lagi. Iya, mohon maaf. We'll get to that. Gue masih punya banyak energi lah, intinya gitu ya kan. Gue masih ingin mencoba berbagai macam hal. Jadi pas gue lulus kuliah, gue masih bermusik gitu. Tapi kemudian gue melihat opportunity, gue kan punya knowledge lain di luar daripada bermusik, which is pada saat itu adalah psikologi, karena gue lulusan psikologi kan. I see. Terus gue ngelihat ada tawaran untuk explore ke sana juga, untuk memahami ilmu gue itu dipakai di ranah yang berbeda gitu kan. Terus pada saat itu adalah korporat gitu. Why don't I do both? Ambi. Toh nyanyi juga nggak everyday kan, gitu. Jadi gue berpikir kayaknya I can balance this out. Gue mau nyoba. Jadi intensinya waktu itu literally gue mau nyoba aja. Mau nyoba gimana sih rasanya kerja gitu. That's it awalnya. Menarik tapi pertanyaan yang muncul adalah gimana sih rasanya kerja? As if berarti pada saat itu nyanyi itu tidak lo lihat sebagai kerja? Jadi gue belum ngelihat esensi duitnya pada saat itu. Jadi gue hanya ngelihat bahwa oh banyak yang suka gue nyanyi, banyak yang terhibur dengan gue bernyanyi, ya gue bernyanyi. Dan gue kan bisa kemana-mana, traveling kemana-mana kan. Wah, sebagai anak umur 16 tahun pada saat itu bisa kemana-mana gratis ya kan. Seru. Seru jadinya. Ya. Baru akhirnya lo mencoba untuk gue mau kerja. Nyoba kerja. Masuklah lo ke dunia korporat. Dan tidak berpikir untuk menseriuskannya sebagai karir ya. Dunia korporat ini? Iya, gue cuma mau nyobain. Kalau gak suka ya udah bye. Nyoba karena for the sake, karena gue udah kuliah nih, gue pengen coba deh aplikasiin ilmu yang di kuliah gitu kali ya. Iya, out of curiosity aja. Dan itu beriringan terus? Jalan terus berapa tahun itu jalan barengan terus? Nyanyi sama kerja? 45 tahun ya. 45 tahun.
Sampai akhirnya nyanyinya ditinggal. Ya. Why? Lu udah siap Kan di jaw sini dropping sih, lagi nggak? saya pohon bergoyang. Betul. Tolong menjadi penambah ini ya, suasana ini. Jadi untung Anda udah nge-brief dulu ya. Jadi saya kan mikir betul-betul, saya berpikir apa ya menyebabkan gue tuh decide untuk melakukan ini gitu. Ya. Karena banyak skenario sebenarnya di kepala gue. Ya. Tapi gue merasa gini. Dulu pas gue pertama kali masuk ke musik, awalnya intensinya tuh bukan dari dalam. Bukan untuk gue mau melakukan sesuatu. Tapi karena gue ngelihat bokap gue punya dream yang mungkin bisa di-pass through lewat gue. Berhasil. Gitu kan? Nah, ketika gue selesai, gue juga sebenarnya tidak sama sekali berpikir ini menjadi suatu karir. Ya kan? Ya gue I'm just happy to do it. Ya. Gitu. Jadi gue tuh sebenarnya nggak tahu gue mau jadi apa di musik itu pun. Jadi kalau lo ngobrol sama gue di usia 16 tahun itu, lo tanya lu mau bikin musik yang kayak gimana, gue gak akan bisa jawab karena I don't know what I want to be. I just love to sing. Gitu. Oke. Nah, pada saat itu akhirnya yang mendrive gue untuk menyanyikan lagu apa, performance stage-nya kayak gimana, itu authentically bukan dari gue. Oke. Jadi itu bukan dari dalam diri gue maunya kayak gimana, tapi itu dari berbagai macam eksternal, orang-orang eksternal yang ahli di bidangnya. Oke. Ya kan? Dan gue ikut aja ya, orang gue nggak tahu harus gimana ya, gue ikut aja seru. Sampai di momen gue menyadari bahwa kok gue melakukan ini ya tanpa gue tahu gue mau ngapain gitu. Oke. Gitu. Kok ini suatu mimpi yang gue punya, karena waktu itu gue kayak wah seru ya ternyata menjadi seorang penyanyi gitu kan. Jadi kan mulai bermimpi kan, wah aku pengen menjadi penyanyi yang gimana. Tapi mimpi itu sudah tidak menjadi mimpi gue lagi karena gue diarahkan oleh berbagai macam orang. Jadi mimpinya udah bukan mimpi gue. Nah, kurangnya gue pada saat itu adalah gue takut untuk mengambil kesempatan lebih atau mengambil resiko untuk cari apa yang gue mau. Gitu. Maybe because I'm too young, Ya. ya kan? I don't have the courage, I don't have the experience, gue nggak punya jam terbang, gue nggak punya koneksi, gue nggak tahu harus kemana gitu kan. Jadi akhirnya gue ketakutan. Dan perlahan, jadi prosesnya nggak langsung itu tuh terjadi. Jadi perlahan gue mulai menarik diri dari situ. Sampai Ini gue belum pernah cerita ya ke manapun. Kalau lu lihat banyak orang yang nanya di sosial media gue, lu kenapa nggak mau nyanyi lagi? Gue nggak pernah cerita ya. Inikah klarifikasi yang ditunggu selama 16 tahun itu? Iya, karena kan buat orang kayak you are losing such a big opportunity, Right. ya kan? Right. Bahkan sampai sekarang pun orang yang kenal sama gue pasti akan ngomong hal yang sama. You are losing such a big opportunity. I know, gitu. But that the decision that I made at that time. Wow. Gue jujur jealous sama anak-anak generasi zaman sekarang ya. You have such a freedom to do whatever you want with a lot of platform that you can use gitu. Zaman dulu gue harus nyari kemana gitu. Tuh, jadi kalau gue mungkin bernyanyi di zaman yang udah lebih maju kayak sekarang, mungkin gue akan punya knowledge dan courage yang lebih besar. Tapi nggak tahu ya. Kalau zaman itu sushi itu susah dan sulit. Jadi sushi. Tapi berarti yang konsisten dari tadi soal cerita lo adalah terlepas dari yang tadi, we'll get into what fits you lah ya. Tapi lo selalu take the opportunity one at a time for the sake of eksplorasi. Yep. Tapi kan pertanyaan lo untuk meninggalkan musik pada saat itu kan simply karena lo nggak ngerasa it is coming from you. It is not coming from me anymore. I was driven
by Yeah. external factors. Ya. Hmm. That I don't have the control on what I want to do anymore, and what make it worse, I don't know what I want to be. Iya. Tuh, jadi disuruh nyanyi Kayak- misalkan genre apa gitu kan, pakai baju yang kayak gimana, lagunya yang dipilihin Apa, gimana udah. gitu. Itu Ya. very contradictive with me sebenarnya pada saat Iya. itu. Jadi udah gak ada research lagi. Ya. Ya nggak sih ya. Ya, ya. Pas ditanya, terus lo mau apa? Hah. Nggak tahu lagi. Gitu. How did it feel then, Teh? Oh, it feels Lo mau cabut, orang-orang pada bilang lo punya potensi. Tapi pas ditanya lo mau apa, lo juga nggak tahu. it feels very confusing and overwhelmed because you love it so much, but you don't know what to do. Dan hal yang mau lo persu sesudah itu pun lo sebenarnya nggak yakin. Kayak karena at that particular time nggak ada backup plan. Ya. Ya nggak sih, harusnya kayak gue stick ke hal ini selama itu, tapi yang gue stick ternyata bukan yang Ya. gue mau pursue lagi, tapi ya gue nggak punya visibility on the other thing that I could do juga gitu kan. Gue bisa relate lagi. Gue bisa, ya. Gue baru mau bilang. Dan biasanya kalau misalnya, at least itu tuh ngingetin gue pas zaman dulu gue ngerjain accounting. Lo bisa bayangin gak sih muka gue ngerjain accounting? Enggak. Iya. Enggak. Gak ada yang balance itu buku. Gak ada yang nemu angkanya, gak ada yang nemu gitu. Ya makanya kan pas Angga ngadep ke gue. Betul, matematika dasar. Iya. Itu aja butuh teman. Pada saat itu gue nggak tahu apa next field yang gue tahu gue nggak mau itu. Gue tahu gue driven by ambition of other people around me. Gue pingin pursue yang lain. Gue nggak tahu gue mau pursue apa. Tapi I was so defeated by my own fear gitu. Gue Yeah. takut banget gitu. And in this case, TGA tuh lebih memilih kayak gue juga nggak tahu sih yang sana. But let me explore it Tapi lu anyway. tetap explore anyway gitu kan. Ya. Hmm. Damn. Terus pas lo explore itu gimana? Apakah terutama awal-awal kali ya, awal-awal kayak oke, gue stop di sini, gue explore yang ini. Is it still kayak haunting you back then? Kayak those thoughts kayak what ifs gitu atau mungkin gue ambil waktu ini untuk mencari reason lagi. Mungkin suatu waktu gue punya calling baru untuk gue kembali ke dunia yang sebelumnya gitu kayak. Did you take that time to do that atau lebih ke arah that's it, gue explore aja sampai gue Tutup pintu. nemu lagi gitu kayak gimana? Jujur enggak. Jujur gue enggak merasa haunted kayak did I make a good decision? Is it something that I should try again? Apakah gue nggak ke situ. Tapi gue baru menyadari itu tuh bukan karena gue nggak mau, tapi karena gue takut. Gue takut untuk exploring that feeling. Kayak I see. gue takut kecewa Yeah. gitu dengan diri gue sendiri. Jadi gue banyak menghindar dari perasaan itu gitu. Sure. Tapi itu berapa tahun yang lalu ya. Kalau sekarang kalau ditanya lu mau nyoba lagi nggak? Gitu. Gue cuma out of curiosity. Gue orangnya cuma out of curiosity. Gue penasaran nih ya kalau gue jadi penyanyi hidup gue gimana ya? Ya. Gue akan ketemu orangnya kayak gimana? Gue akan membuat karya yang seperti apa ya? Gue akan jadi cuma out of curiosity, bukan regret. Interesting. Wow. Apalah ini skrip tidak? Apalah ini? Apalah pertanyaan ini? Gue jujur tidak menyangka for those who are watching, gue sama TG temenan, gue nggak tahu cerita semua ini, jadi gue lagi jaw dropping dari tadi. Sampai tumpah di minuman gue, mame. Tisu penuh. Yang bikin gue, yang fresh banget menurut gue dari ceritanya TG tuh adalah simply the curiosity of it all gitu. Iya. Kayak, dan dia nggak ngomong ini, maksudnya proses dia tadi mencoba field line dan segala macam itu bukan di age 21, 20 gitu, bukan yang masih di umur-umur yang kayak udah lebih. gue mau coba gitu. It's well advanced in your career gitu, dan lo masih mengamini bahwa gue punya opsi untuk mengekspor sesuatu simply because curious, simply because what I'm doing right now is not mine, driven by me anymore gitu. Which is menurut gue udah zaman sekarang udah langka sih.
Ya nggak sih? Do you think so? Kayaknya iya sih. Ya kan? Driven by biasanya, curiosity. biasanya ya tendensinya kalau misalkan lu udah masuk ke suatu umur atau suatu masa di mana itu terjadi, jadinya kayak ya udahlah gue jalanin aja gitu. Dengan label ikhlas gitu Ya. atau label ya udahlah gue nerima aja Ya. apa yang ada gitu. Gue tutup segala macam hal-hal yang mungkin gue curious gitu kan. Tapi berarti apakah sampai sekarang lu juga masih punya that kind of curiosity? Iya. From this field untuk mencoba I mean, sesuatu yang lain. Atau kalau misalkan masih ada berkurang atau malah nambah atau malah stay the same. Kan kadang ada orang yang kayak dia punya drive itu mungkin sama tapi platformnya beda, bentuk kerjanya beda tapi drive-nya sama gitu kan. Tapi ada dinamika juga gitu. On your case gimana? Eh, semua hal yang terjadi di dalam hidup gue tuh ya jujur gue nggak pernah rencanain sama sekali. Kayak gue mau dalam 3 tahun ke depan gitu. Padahal gue rekruter ya. Apa rencana kamu 3 tahun ke depan? Ya kan? Tapi gue tuh gak pernah punya rencana sejujurnya dalam hidup gue bahwa 3 tahun ke depan gue mau jadi apa, gue mau bikin apa gitu. Gue tuh benar-benar sangat ya udah jalanin aja gitu. Dan setiap kali gue ngejalanin terus tiba-tiba ada suatu opportunity untuk mencoba sesuatu hal yang baru, gue selalu membuka diri gue untuk mencoba gitu. Kayak setahun ini kan gue pindah role kan, Tio tahu gitu kan, pindah role. Beratnya luar biasa gitu ya. Tapi gue selalu di awal tuh gitu, why not gitu, selalu gitu. Ya. Ya, coba aja. Gue penasaran Teh, dengan untuk orang yang seperti lu ya, yang ini suaranya orang yang nanya ini orang sangat planner. Oke. Hidup gue kalau perlu sampai mati sudah di plan, Oke. gitu. Jadi gue penasaran untuk orang yang kayak lu yang memang whatever opportunity comes besok, let me jump. Work tuh artinya apa ya? Gue soalnya udah di titik dari tadi cerita lo, it sounds different in every season gitu. Pas lo ngerjain penyanyi, menurut gue ngertinya adalah pekerjaan buat lo adalah it's a platform of expression. Pas lo break dari nyanyi, kerjaan adalah oh enggak, it's something yang gue punya kontrol. It's something driven by me, kayak dari dalam, feeding me gitu. Tapi kayak makin kesini kayaknya work adalah something yang memang men-trigger curiosity gue gitu. Terus sekarang gue jadi bertanya, what is work for you? Work itu buat gue tadi agak penasaran dengan kata-kata lo yo ketika lo ngomong, oh it's a platform of me to express myself gitu kan. Sampai sekarang itu buat gue work masih itu. Tapi in a different different point form. of view. Wow. Masih expressing, cuman beda medianya, beda role-nya, beda dunianya mungkin, tapi berarti benang merahnya itu. Ya. Tapi gue nggak pernah. Lo sebagai sesama corporate world, do you see yourself work? Do you see work as a self expression? Karena gue di dalam dunia corporate gue tidak pernah menggambarkan work itu as a self expression. So that's very interesting. Kalau gue lebih ke arah itu work itu adalah cara gue untuk work itu adalah gimana gue bisa menerjemahkan expertise gue untuk suatu hal yang dikonsumsi oleh orang. Tapi gue gak ngomong label itu self expression. Right. By the way ini baru gue temukan sekitar 2 bulan yang lalu sebenarnya. Kalau lu nanya gue 2 bulan sebelumnya jawabannya beda. Oke. What change? Apa yang mengubah itu? Gini. Apa dropping lagi nih kok? Lo pegangan aja deh. Gue pegangan. Gue udah pegang. Seatbelt mana seatbelt? Gue dulu sejalan sama Pao gitu. Ketika gue bekerja, gue punya suatu expertise yang gue mau kasih ke orang gitu. Ketika gue pindah role, mungkin agak sedikit buat konteks ya. Ketika gue pindah role baru di setahun belakangan ini, it doesn't work gitu. Karena gue tidak punya expertise yang dibutuhkan. Interesting. Oke. Terus gue jadi struggling kan. Terus value gue apa dong? Sebagai pekerja gitu, sebagai employee, sebagai si role ini, terus value gue apa kalau gue nggak bisa bring something atau give something for them, Ya. gitu kan?
stres lah kan, stres banget. Sampai akhirnya beberapa bulan yang lalu itu gue secara tidak sadar juga, semuanya unplanned kalau gue ya. Ya, oke. Gue sih Consistent tim. Oh, itu konsisten, butuh konsistensi. Butuh konsistensi. Butuh konsistensi. tidak kayak gue lakukan secara sengaja gitu ya. Tapi kemudian gue menemukan suatu belief sekarang bahwa gue itu akan datang sebagai Gea Oke. di dunia pekerjaan. Dulu gue mengotak-ngotakan soalnya. Hmm. Gea akan datang sebagai, kalau gue kan rekruter ya gitu, misalkan Gea akan datang sebagai rekruter ke kantor, Tio akan datang sebagai whatever ke kantor. Oh, Dan oke. itu tuh kotak-kotak itu membuat gue menjadi sangat terbatas on how I see things gitu. Karena gue akan hanya ngeliat value gue sebagai rekruter. Nah sekarang gue udah kayak I want to be authentically come to the office as me. So what can I do as me? I see. And it give me a lot of opportunity to express. Karena gue tidak lagi mengkotak-kotakan diri gue sebagai suatu role. It gives you permission untuk nggak tahu juga kan in a way gitu. Karena di role-role yang lo memang belum bisa membawa expertise, jadinya lo lebih berani untuk maju. With Karena whatever gue tidak weakness. membawa kotak bahwa Iya. Gea adalah seorang apa gitu. Tapi Iya. oh ini Gea yang punya pengetahuan tentang ini, tapi nggak tahu tentang C atau D gitu. Ya. And I'm fine with it. Apakah itu yang dimaksud dengan stick to the true value of yourself? Maybe. Mungkin deh. Bisa jadi. Kalau kata Bob Marley kan Gue nunggu nih. Ini, be yourself. Salah, itu bukan Bob Marley ya. gue nggak tahu lagu. Gue nggak tahu yang mana. No matter what they say. Ini ganti Be TV yourself, show kah kita tebak-tebakan lagu? Maksudnya itu guys, be Yeah, yourself be yourself no matter what they said. Kan itu maksudnya. Oke. Gitu. Tapi thank you loh untuk menjelaskan, ngasih satu perspektif buat coming as you are. Karena itu masih jarang dibahas menurut gue di area of workplace saat ini gitu. You come as your role gitu. Kayak gue si paling manager apa, lu paling si head apa gitu. And that part only gitu yang lo bawa ke kantor gitu. As if yang lain tuh nggak ada gitu. Tapi di sisi lain juga kalau misalkan kita udah punya expertise di sini atau kita udah punya experience di sini, terus kita masuk ke role yang lain, ya berarti kalau kita bawa diri kita sendiri as a whole, kita pun juga admit bahwa area ini yang kita belum punya, and let's be fair that we need to learn on that one, we need to catch up gitu Right. kan. Jadi kitanya pun juga lebih ini nggak sih, kayak nggak terlalu ngoyo juga sama diri kita sendiri Ya, gitu. not too hard on yourself. Ah, Ya. Dan Kalau gue mungkin ngelihatnya gue jadi tidak terboxing dari job description yang ada. Gitu. Kan gue jadi tidak melihat job description gue sebagai A adalah gue harus bisa melakukan A, B, C, D, E, F, G. Tapi gue lebih ngelihat sebagai Gea bisa ngelakuin A to B. C and D mungkin masih kurang. Iya. Then let's see what I can do about it. Yeah. But then I will come to the office with the A and B that I know. ya. Ya. Bahkan untuk case lo menurut gue lebih ekstrim lagi, that mentality dan POV lo itu yang allow you to move not even between jobs, tapi ke different industry gitu. Menurut gue tanpa sadar pun ketika lo pindah dari musik dan ke dunia korporat itu, the fact bahwa di dalamnya tuh lo emang mencari dan pingin datang SGA, itu yang membuat lo bisa pindah industri gitu. Because I've never seen myself just as a singer, gitu kan. I'm just Gea. Berat ya. Ide Keren siapa sih? juga. Interpretasinya keren juga. Keren, gak bisa, Iya, gak iya, bisa, iya. gak bisa. Masuk. Masuk. Oh, what's next? What's next? Maksudnya gue mau ngapain? Ya, Di kerjaan. ya. Kan tadi udah ada patternnya. Gak tahu ya, gak ada plan ya. Iya. Nggak ada. Let's see how the world gives guys. Ya. Iya. Gue betul-betul nggak pernah nge-planning apa-apa dalam hidup gue. Kecuali itinerary buat traveling. Tapi yang gue tahu,
gue sekarang lagi kepengen banget untuk stick to that authentic of myself. Gue kepengen ke kantor gue bisa less stress, less frustration, and be happy. Tapi itu hal simpel yang nggak banyak orang bisa. Ya. Nah oke, kalau gitu gini, gimana caranya orang bisa nemuin authenticity itu gitu? Atau ada nggak? Kan kalau in your experience mungkin ngerasa tidak sengaja ketemu gitu kan. Tapi if you try to look back, is there any I don't know pattern atau kebiasaan atau kejadian yang kayaknya bisa direplikat sama orang? Kan ujungnya kita tahu if in the end kalau lu bisa happy at work, lu bisa authentic at work, itu bakal less stress, lu bisa lebih performing, lu bisa produktif segala macam kan. Tapi kan untuk menuju situ kan macam-macam kesadarannya Ya. gitu. Nah, sebelum orang learning the hard way, is there any way that you think people can try gitu? To be more authentic with themselves. Atau kayak less social media for example atau less judgy for example what Wah, gitu kan? susah ya. Iya, memang. Kalau dari pengalaman personal gue, mungkin gue akan bilang ke siapapun itu gitu ya, don't judge yourself. Oke, Nice. don't judge yourself ya. Soalnya kadang kita tuh selalu make it difficult, make it hard because we are being hard to ourselves. Ya. Ya. Ya kan, kayak gue harus gimana Ya. karena gue manager apa atau gue head of whatever, Ya. gue punya responsibility apa whatever gitu. So then you tend to judge yourself even before people judge you, gitu kan. And kalau di gue personally, that give me a lot of fear and doubt, gitu. Jadi sekarang rather than gue judge myself, gue akan tanya aja sama orang, menurut lo gue gimana? Oke. Lo justru invite. Iya, feedback lo apa ke gue? Gitu. Nice. Oh lo gini, which itu tidak bisa dengan mudah buat semua orang, Ya, gitu ya. kan. So be open with the feedback and don't judge yourself. Okay. I'll try that. Hard, but it's okay. Lucu. Bisa ya dicoba ya. Bisa. Gua sama Pau at least in every conversation we try to learn something, but we also hope nggak hanya viewernya tapi juga teman-teman yang kita undang ke meja ini juga belajar sesuatu atau at least take something from the conversations gitu. Yeah. Mungkin pertanyaan terakhir dari gue, welcome if you wanna add, apa yang lo pelajarin dari obrolan kita hari ini? Anything you wanna take back home? Jujur gue baru tahu kalau ternyata hidup gue dilalui dengan curiosity, Nice. gitu. Karena obrolan sama kalian. Jujur gue baru tahu kalau ternyata things that driven gue itu bukan purpose. Tapi Wow. curiosity. Nice. Jadi perspektif yang baru, orang kan selalu mikir you need to find your purpose. You need to pursue your purpose atau lu perlu cari dulu purpose-nya habis itu lu gerak. Yeah. Tapi in your case is different thing. Yeah. It's not really purpose tapi or the purpose is to be curious. Kau pintar juga Pak. Adalah. Ya karena validasinya. ya terima kasih. Karena menurut gue ya kan kita kan semua seumuran ya. Setelah Iya, Pau. Iya, Pau. setelah melewati banyak jalan tadi nggak gampang untuk selalu curious dan nggak gampang punya stamina untuk stick to be curious Ya. dan pursuing that curiosity even ya kan itu udah tiga step gitu. Nah gue ngerasa lu 3 itu lu lahap terus gitu. Even sampai sekarang pun dan gue rasa ke depannya pun lu akan gerak by that. Makanya gue bilang I think your purpose is to stay curious and to pursue your curiosity. Tuh kan, belajar lagi aku dari Pau. Gitu ya. Berarti kalau gue lagi rada-rada Malaysia, males maksudnya. Oke. Ya kan? Aku juga manusia guys, Iya ya kan. Ini tuh Lagi di males, di aku kamusnya siapa dulu?
Debbie. It's okay, Iya, your itu. age is showing, your age is showing. Dulu ada kan? Debbie. Udah, yuk. Lupa lagi gue. Terus? Iya itu deh. Kan kalau lagi males atau gue lagi kayak apa yang bakal bikin gue semangat lagi ya? Lu baru aja ngasih gue suatu point of view. Oh, then curious. Apa yang bikin gue What's my curiosity Yeah. saat ini? Keren ya lu. Gila, bangga banget. Gue ikut bangga. Ada skor lo. Karena literally, dia nanya kan, what did I learn from today podcast? Jujur, gue tuh kalau ketemu orang selalu, gue punya purpose ini. Jujur gue selalu nanya sama diri gue sendiri, purpose hidup gue apa sih sebenarnya gitu kan? Kayak JPR gitu gak sih? Orang-orang punya purpose, gue kayak Pengen punya apa, pengen melakukan apa, pengen jadi apa atau apa. You just give me a purpose of what I want to do in my life. To stay There you go. curious. wow. Teh Gia Oktarin. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah mau ngobrol-ngobrol dan berefleksi hari ini. Terus kita belajar banyak. Gue belajar banyak sih. Gue juga belajar banyak. Tetap gue nggak tahu purpose-nya apa, cuman nggak apa-apa. Kita masih punya Tetap, beragam yes. episode untuk kita Justru mencari ini tahu. mungkin ke depannya. Di episode berikutnya adalah kita tetap stay curious. Oke, yes. Untuk mempelajari dari kacamata orang lain. Siap. Wow. Siap. Segue yang bagus sekali, memang gak salah pilih co-hostku. Ya, I makanya think that's jangan the end of our episode. Jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk apa? Biasanya kan kalau di YouTube gitu Oh loh. iya benar, kelihatan banget amatirnya nih dua host. Jangan lupa as always komen, kasih kita ide, kasih kita feedback. Biar kita juga tahu what works and what not for you guys. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Work in Progress Podcast. Dah. Dah.